Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (OJK), Adi Budiarso mengatakan, transformasi digital telah membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman keuangan masyarakat. Adi mengakui tidak cukup hanya menggunakan teknologi. Menurutnya, pengguna juga harus cerdas mengelola keuangan dan siap berkarya serta berwirausaha sehingga dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Digital. Aset itu mari kita bicara orangnya dulu. Orangnya itu ya sultan muda. Jadi sultan muda harus melek digital. Karena dengan melek digital, dengan literasi yang baik, Anda bisa naik kelas. Ya, naik kelas dari paling bawah, ultra mikro, menuju mikro, sedang sampai ke besar. Nah, itu sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itu, ada caranya. Cara ini bagaimana? Salah satunya adalah tadi, kita punya akses keuangan yang lebih baik, berarti melalui sektor keuangan. Ada perbankan, ada banyak lembaga yang bisa mendukung ya pembiayaan. Bahkan sekarang dengan kemarin kita coba cek di beberapa daerah, itu ada kredit kepada peternak sapi perah misalnya. Itu dengan teknologi sektor keuangan sudah. Adi menjelaskan mayoritas pengguna aset kripto di Indonesia saat ini berasal dari kalangan generasi muda. Hingga Mei 2026, jumlah akun aset kripto tercatat mencapai 22,4 juta dengan nilai transaksi hampir 122 triliun rupiah hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini. Selain itu, industri aset kripto telah menyumbang penerimaan negara sebesar 2,6 triliun sejak Mei 2022 hingga Mei 2026. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan, serta
Dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun. Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan Kisel sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses stringing kabelnya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana Oktober tahun 2026 PLTSA atau Kisel Kota Palembang sudah bisa beroperasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan. Pendengar, Satpol PP Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan aksi vandalisme di Palembang melalui patroli tiap malam dan pemasangan kamera CCTV di daerah yang dianggap rawan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah maraknya aksi vandalisme yang merusak fasilitas umum di sejumlah titik Kota Palembang. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli rutin setiap malam oleh unit reaksi cepat atau URC di kawasan-kawasan yang dinilai rawan. Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan patroli dilakukan bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek. Mengantisipasi aksi vandalisme, pengawasan juga menyasar balap liar, tawuran remaja, serta berbagai gangguan ketertiban umum lainnya. Selain meningkatkan patroli, pemerintah Kota Palembang juga menambah pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan. Menurut Harrison, keberadaan CCTV terbukti efektif membantu aparat kepolisian mengidentifikasi dan mengungkap pelaku vandalisme, termasuk kasus di kawasan Simpang Lampu Merah Caritas. Ia menyebutkan sebagian besar pelaku yang diamankan merupakan kalangan remaja. Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme. Kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu. Ditambahkan Harrison, aksi vandalisme sering terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya Simpang Caritas, Simpang Polda, Simpang 5 DPRD Sumsel, serta pada tembok, pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Harrison menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan Kota Palembang dengan tidak merusak fasilitas publik, serta segera melaporkan apabila menemukan aksi vandalisme. Satpol PP juga membuka layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Gubernur Sumatera Selatan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Suplai dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi. Gubernur Sumatera Selatan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengawasan Suplai dan juga Penyaluran Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi. Pembentukan itu imbas adanya dugaan sindikat dan juga mafia BBM yang berujung pada panjangnya antrian dan juga penyelewengan BBM bersubsidi. Hermanderu mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi, PT Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas, serta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Menurutnya Satgas itu akan mengawasi penyaluran BBM subsidi di tiap SPBU, sebab dia menilai adanya pelanggaran terhadap penyalurannya. Nah ini saya minta langsung di breakdown aja, mana yang SPBU bermasalah. Dari distribusi ini, artinya dengan mengakibatkan antri, kita ambil dari kuota provinsi, jadi setingkat provinsi. Besok akan saya tanda tangani
Satgas pengawasan dalam suplai dan penyaluran di setiap SPBU di Sumatera Selatan. Kalau baca dalam minggu inilah kejiwaan hasilnya lah. Adanya dugaan sindikat dan juga mafia itu juga terungkap karena sejumlah SPBU enggan menyalurkan solar subsidi, sehingga dia juga meminta pihak kepolisian untuk ikut dalam penanganan masalah tersebut. Dia menargetkan berbagai upaya itu bisa membuat antrian panjang di SPBU teratasi dalam waktu dekat. Dari Jalan Radio Haruski RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 3 pelaku di seberang Ulu 1, 1 pelaku berhasil diamankan pihak yang berwajib. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 3 pelaku di Jalan Pak Ri Usman, seberang Ulu 1 Palembang, terekam kamera pengawas. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari memperlihatkan salah satu pelaku menutupi wajah dan tubuhnya dengan kain sarung sehingga menyerupai sosok ninja. Ketiga pelaku kemudian merusak kunci stang sebelum membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil penyelidikan, 1 orang tersangka berinisial IN berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Hasil pemeriksaan mengungkap sepeda motor hasil curian telah dijual. Uang dari penjualan kendaraan tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kasat Reskrim Kompol Heri menjelaskan, pelaku ada 3 orang dengan peran masing-masing. 1 orang bertugas mengawasi, 1 merusak kunci stang menggunakan kunci T, sementara pelaku lain mendorong sepeda motor hasil curian. Mereka ada 3 orang berperan masing-masing. Ada yang 1 mengawasi dan 1 merusak pakai kunci T, dan si pelaku ini mendorong daripada motor yang dicuri. Selain perkara curanmor, pelaku ini juga melakukan penjamretan terhadap seorang wanita. Polisi juga mengungkap selain terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, tersangka IN diduga turut melakukan aksi penjamretan terhadap seorang perempuan. Saat ini penyidik masih memburu 2 pelaku lainnya sekaligus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan terlibatnya mereka dalam tindak kriminal lain. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Berita terakhir, memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Untuk informasi hotspot, sampai dengan Juli pertengahan ini, itu masih terpantau 1-2 titik. Memasuki puncak musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah titik panas yang terpantau masih relatif rendah, yakni sekitar 1 hingga 2 titik. Beberapa di antaranya berada di kawasan Makarti Jaya dan Kecamatan Rantau Bayur. Meski demikian, hasil patroli udara juga mengonfirmasi adanya kejadian karhutla di sejumlah lokasi sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Kaur Pencegahan Karhutla Manggala Agni Daops 14 Banyuasin, Yogi, mengatakan seluruh personil terus memantau perkembangan titik panas sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Yogi, tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah kondisi medan. Sejumlah lokasi berada di seberang sungai sehingga menyulitkan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman. Kejadian karhutla di wilayah Rantau Bayur, seperti kemarin Tanjung Menang. Desa Tanjung Menang, terus Desa Srijaya itu Jagung, Desa Sejagung, sama Desa Tanjung Menang Musi. Kalau untuk penanggulangannya, nah itu yang masih masalah karena kebenaran di seberang sungai ya, kalau kita dari darat sini kan, dari wilayah Pangkalan Balai,
Jadi agak sulit untuk penyeberangan. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Manggala Agni menempatkan satu posko siaga di wilayah Rambutan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Patroli lapangan juga dilakukan secara bergilir di Desa Banyu Urip dan Desa Rantau Harapan. Selain itu, peralatan pemadaman dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tahun ini, Manggala Agni juga mendapat tambahan kendaraan pemadam serta menyiagakan 15 unit mesin pompa guna mempercepat respon apabila terjadi kebakaran. Koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa dan masyarakat peduli api terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat dan terpadu. Selain itu, Yogi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pemerintah desa atau instansi terkait. Manggala Agni berharap kerjasama seluruh elemen masyarakat dapat menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Banyuasin tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Memasuki musim kemarau, Manggala Agni Daops 14 Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain menyiagakan personel dan peralatan, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.